Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai saat ini kita masih merasakan begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Salah satu di antara nikmat tersebut, di antaranya kalian berkumpul di tempat ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalas alaihimus sakinah wa ghasyiyashumur rahmah wa haffazhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, dan kita sedang berkumpul, dan di dalamnya yasluna kitab Allah, kita membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis, syariat-syariat Allah. Maka kata Rasulullah, Allah akan janjikan kita akan mendapatkan 4 keuntungan. Yang pertama, illa nazzalas alaihimus sakinah. Allah akan berikan sakinah, ya, ketenangan hati. Ya, kita akan tenang hati kita, ya, mendengarkan tausiah, ya, mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya. Wa ghasyiyashumur rahmah. Allah berikan juga sifat rahmah, kasih sayang. Yang kedua. Yang ketiga, wa haffazhumul malaikah. Malaikat ada di sekitar kita dan mendoakan kita. Tapi jangan salah. Selain ada malaikat, ada syaitan juga yang senantiasa membisik-bisikan agar kalian tidak khusyuk dalam mendengarkan tausiah. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut namanya. Ya. Allah akan sebut nama si fulan, ya, disebutkan oleh Allah, misalkan Muhammad Reja, Muhammad Alparo, Abdullah, ya, Aisyah, Fatimah, Zainab, disebutkan di sisi makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat. Masya Allah. Kita kalau disebutkan saja, ya, misalkan presiden kita mau rapat, disebutin Muhammad Soleh, ya,
Awaludin, Ali Basauli disebutin. Itu adalah penduduk negeri kita. Wah, kata presiden kita. Kita bangga disebutin. Ini yang nyebutin bukan presiden. Yang menyebutkan adalah Allah. Ya, bangga. Ya. Nah, kembali kita akan masuk kepada materi. Ya, tadi pembukaan sedikit. Pada kesempatan yang lalu, Ustadz telah menjelaskan apa tentang iman. Ya, masih ingat iman? Ya, ada 3 poin tuh Ustadz jelasin. Allah ciptakan surga hanya untuk orang-orang yang ya. Kemudian iman itu apa? Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil jawari wal arkan yazidu bit taati wa yankusu bil maksiati. Ya, 5 poin. Yakin, percaya dalam hati, diucapkan, diikrarkan dengan ucapan, dengan mulut, dengan lisan. Kemudian diperbuat, dilakukan dengan seluruh anggota tubuh. Yang keempat, iman ini akan bertambah jika dia taat kepada Allah. Dan iman ini akan berkurang jika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian itu poin yang kedua. Ya, arti daripada iman. Yang perlu diimani apa? Ini yang kita kenal dengan arkanul iman. Rukun Ada berapa rukun iman? Iya, pintar, ada 6. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, pada hari kiamat, dan beriman kepada ketetapan Allah, baik ketetapan yang baik maupun yang buruk. Ya, nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang Islam. Tahu Islam? Paham? Mengerti? Coba jelasin. Apa? Jangan ketawa. Coba itu yang kelas 6 tuh yang dari Timur Leste. Ya. Apa Islam? Iya, ntar kalau ditanya sama uminya, tadi pembahasan apa? Islam. Apa Islam? Apa ya Islam? Islam agama. Iya betul, Islam agama. Tapi apa maksudnya Islam itu? Ya udah agama lah. Ya, saya tahunya agama. Ya. Ya, Al-Qur'an menjelaskan inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diterima oleh Allah hanya agama Ya, hanya agama berarti agama selain Islam tidak diterima. Agama selain Islam Tuhannya Tuhan-Tuhanan, pahalanya pahala-pahalaan, surganya surga-surgaan, nerakanya beneran. Iya, nerakanya beneran. Harus yakin itu. Ya, harus yakin. Jadi kalau kalian nanti suatu saat ya disodorin uang supaya murtad, agama mana nih? Ini. Ayo pindah agama. Enggak. Saya masih ingat Ustadz Soleh katakan dulu. Selain agama Islam, Tuhannya Tuhan-Tuhanan. Pahalanya pahala-pahalaan. Surganya surga-surgaan. Tapi nerakanya beneran. Ya, nerakanya benar. Kalau Islam semuanya benar. Ya, tidak tipu-tipu. Ya, pahalanya beneran kagak? Surganya beneran? Nerakanya beneran kagak? Semuanya beneran. Ya, kalau selain Islam tidak. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah akan tolak dia. Dan dia tergolong orang-orang yang merugi. Rugi.
tidak beruntung. Ya. Ya, kembali lagi. Shh. Perhatian. Pahami, dengar, ya. Biar tidak salah paham. Ya. Ada Islam, ada iman. Ya. Ketika dua kalimat ini disebutkan bersamaan, ya. Dua kalimat ini disebutkan dalam satu materi, satu kalimat, satu pembahasan, satu topik, maka pengertiannya akan berbeda. Islam dan iman disebutkan dalam satu kalimat. Ya. Misalkan agama Islam mengajarkan tentang iman. Nah, pengertian Islam dan iman di sini karena satu kalimat ada Islam, ada iman. Pengertiannya berbeda. Ya. Islam di sini adalah amalan-amalan yang terlihat, ya, yang zahir, yang nampak. Sedangkan iman di sini, ya, dalam satu kalimat tadi adalah amalan-amalan yang tidak terlihat, ya, amalan-amalan hati. Itu kalau satu kalimat, satu wacana. Ada Islam, ada iman. Ya, pengertiannya berbeda. Ya. Tetapi kalau satu kalimat hanya terdapat Islam saja, ya, kaum muslimin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Muslim di sini, ya, kaum yang beriman, ya, misalkan ada Islam atau ada iman saja satu. Maka pengertian Islam atau iman dalam satu kalimat ini artinya sama. Ya, artinya sama. Kalau dikatakan orang Islam bertakwa kepada Allah, maka Islam di sini dia beriman. Ya, dia juga memiliki iman. Jadi Islam sudah mengandung iman. Ya. Atau orang yang beriman, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka beriman di sini sudah termasuk Islam. Sehingga para ulama memberikan kaidah ijaztama'a idh tafarraqa. Jika berkumpul kalimat Islam, iman, maka pengertiannya berbeda. Ya. Wa idza tafarraqa izid jamaah. Jika berpisah, ya, Islam sendiri satu kalimat, ya, satu pembahasan, maka artinya sama. Disebutkan Islam berarti iman, disebutkan iman berarti Islam, seperti itu. Ya, nah sekarang poin yang pertama, ada 3 poin yang Ustadz akan jelaskan. Ya, perhatikan. Nih kalau Ustadz tausiah mesti ikutin nih. Ini ilmu, ya, bukan bercanda, bukan main-main. Ya. Yang pertama, definisi Islam ketika Islam itu disebutkan sendirian. Ya, dalam satu tema, dalam satu wacana, Islam disebutkan sendirian. Di mana Islam itu mengandung iman juga. Ya. Definisinya adalah, ikutin ya. Al-istislamu. Al-istislamu. Coba ucapin 5 kali. Al-istislamu. Lagi. Al-istislamu. Lagi. Ya, dah. Ya. Lillahi. Lagi. Lillahi. Ya, dah. Sekarang gabungin. Al-istislamu lillahi. Lagi. Al-istislamu lillahi. Ya, dah. Bitauhidi. Ya, 5 kali. Bitauhidi.
Lagi. Ya, dah. Ustaz baca dulu. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Lagi. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Ya, dah. Artinya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, ini poin yang pertama. Ada 3 poin. Ya, poin pertama, berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya atau dengan mengesahkannya. Ya, poin kedua, wal inqiyadu. Wal inqiyadu. Lagi 5 kali. Wal inqiyadu. Lagi. Ya, dah. Lahu. Lagi. Ya, coba gabungin. Wal inqiyadu lahu. Lagi. Ya, sambungin lagi ya. Bittaati. Bittaati. Ya. Wal inqiyadu lahu bittaati. Lagi. Wal inqiyadu lahu bittaati. Ya, artinya apa? Patuh dan tunduk dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, patuh dan tunduk dengan melakukan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. 2 poin. Ya, poin pertama tadi Ustaz ulangi. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Ayo coba. Wal inqiyadu lahu bittaati. Ya, poin yang ketiga. Ya, ikutin. Wal bara'atu. Wal bara'atu. 5 kali. Ayo. Ya, bentar. Minasyirki wa ahlihi. Ayo 5 kali. Minasyirki wa ahlihi. Minasyirki wa ahlihi. Minasyirki wa ahlihi. Minasyirki wa ahlihi. Minasyirki. Artinya apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Membebaskan diri atau berlepas diri dari perkara kesyirikan, menyekutukan Allah dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, jadi 3 poin nih. Poin yang pertama, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, kemudian patuh dengan menjalani perintah-perintahnya. Yang ketiga, berlepas diri atau melepaskan diri kita, menjauhkan diri kita dari perkara kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Coba kita ulangin ya. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Wal inqiyadu lahu bittaati. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu pengertian Islam. Kalau Islam dibahas dalam satu tema, satu kalimat, satu wacana. Ya, jadi kalau dibilang Islam,
Itu dia tadi. Tetapi ketika Islam, ada kalimat Islam, ada kalimat iman. Maka Islam pengertiannya tersendiri. Ya. Pengertian Islam tersendiri ini apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat Jibril pernah berubah menjadi manusia. Ya. Dia pakai pakaian putih, datang menghadap Rasulullah datang. Rasulullah sedang bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah seseorang yang pakaiannya putih. Ya, ternyata dia adalah malaikat Jibril. Ya. Nah, malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini bertanya, "Fa akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, "Fa akhbirni anil Islam." Coba jelasin ya apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila." Ya, Rasulullah jelaskan bahwa Islam itu adalah yang pertama bersyahadat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua mendirikan shalah. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat saum di bulan. Yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Ini 5 perkara ini jelas semua nampak. Amalan-amalan yang zahir. Ya, syahadat jelas keluar terlihat. Ya, salat kelihatan nggak salat? Kelihatan. Nggak ada yang salat nggak kelihatan. Ya, salat kelihatan. Zakat kelihatan. Ya, saum kelihatan. Orang lagi saum. Ya, haji demikian. Nah, ini pengertian Islam ketika Islam digabungkan dengan iman. Ya. Paham tuh? Ya, jadi pengertian Islam ketika digabungkan dengan iman, yaitu tadi apa? Yang pertama sahah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, pintar. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, nih yang harus kalian hafal juga nih. Ya, mestinya poin kedua dihafal juga, tapi terlalu panjang. Ya, mudah-mudahan dihafal di kelas masing-masing. Ya, poin yang kedua tadi, apa itu Islam? Islam adalah al-Islamu antasyada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa sauma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini mesti dihafal. Ya, mesti hafal semua kalian nih. Ya, mudah-mudahan nanti di kelas masing-masing ya sama gurunya diajarin ini ya biar hafal. Yang ketiga, karakter. Tahu karakter? Apa? Apa karakter? Sifat. Iya, sifat. Watak. Iya, watak. Wataknya misalkan watak daerah sini lemah lembut. Ya, kalau keinjek aja, "Pak, maaf Pak, kaki saya keinjek." Oh iya, tapi watak yang kampung lain berbeda. Begitu diinjek mandi gini aja kepalanya. Apa-apaan kamu? Wah, maaf ya saya yang injek ya. Nah, ini beda watak ya, namanya karakter, watak atau sifat. Ya. Orang yang mengaku beragama Islam punya karakter, punya watak, punya sifat. Sifatnya seperti apa? Nah, kita hafalin nih ya. Sabda Rasulullah ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih ya. Al-muslimu man gabungin, al-muslimu man
Salimal muslimuna. Salimal muslimuna. Salimal muslimuna. Al muslimu man salimal muslimuna. Min lisanihi. Min lisanihi. Min lisanihi. Kita gabungin lagi ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wa yadi wa yadi wa yadi. Sekarang udah selesai hadisnya. Sekarang kita gabungkan ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Perhatikan, Ustaz terjemahkan. Al muslimu, seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Man salimal muslimuna, yang dia itu memberikan keselamatan kepada muslim lainnya. Min lisanihi, dari ucapannya. Wayadi, dan dari tangannya, dari perbuatannya. Berarti kalau kalian mengaku beragama Islam, enggak boleh ganggu temannya dengan lisan, dengan perbuatannya. Ya, kalau ada temannya yang suka ganggu, katakan, kamu Muslim bukan? Islam bukan? Iya Islam. Islam bukan begitu karakternya. Islam itu bukan begitu wataknya. Wataknya, tadi dengar gak tausiah Ustaz Soleh? Ya, wataknya begini nih. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang yang beragama Islam adalah memberikan keselamatan kepada Islam-Islam yang lainnya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemarin Ustaz lihat tuh, waduh, ada anak dari Timur Leste apa ya? Dia ditendang dikit, apa kamu? Saya tendang kamu ya? Wah, saya gebok kamu. Astagfirullahaladzim. Ini iya, kata Ustaz, aduh ini jangan. Kamu katanya ngaku Islam. Itulah karakter sifat atau watak orang iya. Seperti itu. Ya. Jadi kita punya watak, punya karakter, punya identitas. Identitasnya apa? Tadi kita memberikan keselamatan kepada orang. Sehingga orang yang ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, dia enggak khawatir. Dia enggak khawatir. Sehingga salah mereka orang-orang yang benci terhadap Islam. Mereka mengatakan kaum muslimin teroris, radikal, begitu begini. Mereka merusak. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin cahaya Allah dirusak dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan senantiasa menyempurnakan agamanya. Sekalipun orang-orang kafir itu adalah benci. Iya. Mereka dengan lisannya mengatakan kaum muslimin teroris, radikal, tukang membunuh, tukang perang, tukang nikah, macam-macam. Iya. Itu Al-Quran sudah menjelaskan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Surat As-Saff. Ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang akan menyempurnakan. Mereka capek-capek mulut mereka sampai berbusa. Mereka katakan muslim adalah teroris, radikal, begini macam-macam. Ya, ternyata kaum muslimin tidak seperti itu. Ya. Akhirnya mereka malu sendiri. Ya. Nah, kalian tunjukkan bahwa karakter kalian, identitas kalian, sifat kalian, watak kalian seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin ini aja ya, sebenarnya pembahasan panjang, tapi cukup
tiga ya. Yang pertama adalah pengertian Islam ketika Islam ya sendiri. Ya, pembahasannya ketika Islam dalam satu pembahasan. Kedua, pengertian Islam ketika Islam bergabung dengan iman. Yang ketiga, karakter orang yang mengaku beragama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.